Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang lembaga jasa keuangan dalam perekonomian. Lembaga jasa keuangan itu ada dua, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Nah, lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pendanaan serta dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Pada kegiatan pembelajaran pertama ini kita akan membahas mengenai lembaga keuangan bank. Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan dana dari masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, deposito maupun giro. Selanjutnya, dana tersebut disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pinjaman atau dalam istilah bank syariah dikenal dengan pembiayaan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Fungsi bank yaitu fungsi utama bank yaitu sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan. Menghimpun dana untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana. Bank memiliki beberapa sumber, antara lain dana sendiri berupa setoran modal waktu pendirian dan penjualan saham, dana masyarakat yang dikumpulkan melalui usaha perbankan, dana pasar uang antar bank. Yang kedua, menyalurkan kredit. Bank menyalurkan kredit kembali dana yang dihimpun dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang memerlukan dana untuk kegiatan usaha seperti investasi, modal kerja, atau kegiatan konsumsi. Dengan fungsi ini diharapkan bank akan mendapatkan sumber pendapatan berupa bagi hasil atau bunga kredit. Yang ketiga yaitu memberikan pelayanan jasa. Bank juga berfungsi sebagai pelayanan lalu lintas pembayaran berupa transfer dana, inkaso, cek, kartu kredit, uang elektrik, dan selanjutnya jenis-jenis bank. Bank dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu berdasarkan kelembagaan dan berdasarkan kepemilikan. Berdasarkan kelembagaan yaitu ada bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam menjalankan usahanya, bank mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro serta menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam berbagai bentuk pinjaman. Berdasarkan ruang lingkup usahanya, bank umum dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu bank umum devisa, contohnya yaitu Bank BNI, BRI, Mandiri, BCA, dan Bank Indonesia. Yang kedua, bank umum non devisa, contohnya yaitu BTPN, Bank Jasa Jakarta, dan Bank Kesejahteraan Ekonomi. Yang kedua, bank perkreditan rakyat. BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Usaha BPR adalah menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito serta menyalurkannya dalam bentuk pinjaman atau kredit. Contoh BPR yaitu BPR Karya Teknika Sadayana, BPR Eka Bumi Arta, dan BPR Sri Arta Lestari. Yang kedua, berdasarkan kepemilikan, yaitu ada Bank Persero, yaitu bank yang sahamnya atau modalnya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh pemerintah Indonesia, contohnya Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN. Bank swasta nasional, yaitu bank yang saham modalnya sebagian besar dimiliki oleh swasta nasional, contohnya Bank Mega dan Bank Bukopin. Yang ketiga, Bank Pembangunan Daerah, yaitu bank yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah, contohnya Bank Jabar,
Bank DKI, Bank Kaltim, Bank Jatim, Bank Jateng, Bank Aceh, Bank Sumut, Bank Sulsel, Bank Kobar, dan lain sebagainya. Yang keempat, bank campuran, yaitu bank yang sahamnya dimiliki oleh swasta nasional Indonesia dan asing. Contohnya Bank Niaga, Bank ANC Indonesia, Bank Gas Indonesia, Bank DBS Indonesia, dan sebagainya. Yang kelima, bank asing, yaitu bank yang sahamnya seluruhnya dimiliki oleh asing. Contohnya Bank of Tokyo Mitsubishi, Citibank, HSBC, Standard Chartered, dan sebagainya. Prinsip kegiatan usaha bank di Indonesia terdiri atas prinsip konvensional dan prinsip syariah. Bank konvensional adalah bank yang dalam menjalankan usahanya berbasis pada prinsip bunga. Imbalan yang diterima oleh pemilik tabungan deposito atau giro dihitung berdasarkan bunga yang diberikan oleh bank, baik produk simpanan misalnya tabungan deposito atau giro maupun pinjaman. Keduanya menggunakan bunga. Bunga merupakan suatu persentase tertentu terhadap besarnya uang yang dipinjamkan atau disimpan. Besarnya bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa mempertimbangkan apakah proyek atau usaha yang dijanjikan oleh nasabah untung atau rugi. Penentuan bunga oleh bank konvensional mempertimbangkan ketentuan bunga acuan dari Bank Indonesia. Yang kedua, bank syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah mencakup kelembagaan kegiatan usaha serta proses dalam melaksanakan kegiatan usaha. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank syariah dapat diartikan juga sebagai lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai, khususnya yang bebas dari unsur riba, bebas dari kegiatan spekulatif yang non-produktif seperti maisir, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan gharar. Hal yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional yaitu perniagaan atas barang-barang yang haram, bunga atau riba, perjudian atau maisir, ketidakjelasan atau gharar. Dalam operasionalnya, perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional adalah bank syariah tidak menggunakan bunga, melainkan dengan bagi hasil. Selanjutnya, produk bank. Produk bank dikelompokkan menurut kegiatan utamanya, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana. Dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat, produk bank terdiri atas tabungan, sertifikat deposito, deposito berjangka, dan giro. Secara umum disebut dengan produk simpanan. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan lainnya. Tahukah kalian apa bedanya tabungan dengan giro? Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet giro, dan lainnya. Nah, giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah pembayaran lainnya. Rekening giro dapat diartikan sebagai salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha. Tahukah kalian apa itu cek? Cek adalah surat berharga atau alat transaksi pembayaran yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai. Cek dikeluarkan oleh bank apabila penabung mempunyai rekening giro. Selain tabungan dan giro, bank menyediakan produk deposito. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
Dalam produk deposito, dikenal adanya istilah deposito berjangka dan sertifikat deposito. Deposito berjangka merupakan simpanan yang pencairannya dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu. Umumnya, jangka waktunya mulai dari 1, 2, 3, 6, dan 12 sampai dengan 24 bulan. Sedangkan sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan dengan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan. Selain produk menghimpun dana dan penyaluran dana, bank juga menyediakan jasa-jasa lainnya seperti transfer dana. Transfer dana adalah jasa yang diberikan bank untuk mengirimkan sejumlah uang kepada penerima baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun mata uang asing. Yang kedua, safe deposit box adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta termasuk emas dan surat-surat berharga dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunanya. Biasanya barang yang disimpan di dalam SDB adalah barang yang bernilai tinggi dan pemiliknya merasa tidak aman untuk menyimpan di rumah. Yang ketiga, bank garansi. Bank garansi adalah jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajiban. Yang keempat, inkaso. Inkaso adalah jasa yang diberikan bank atas permintaan nasabah untuk menagihkan pembayaran surat-surat atau dokumen berharga kepada pihak ketiga. Yang kelima, clearing. Clearing adalah penyelesaian utang piutang antar bank. Clearing dapat diartikan juga sebagai suatu cara penyelesaian utang piutang antara bank-bank peserta clearing dalam bentuk warehouse atau surat-surat berharga di suatu tempat tertentu. Warehouse clearing antara lain cek, bilet giro, nota debit, dan nota kredit. Yang keenam, bank insurance adalah layanan bank dalam menyediakan produk asuransi yang memberikan perlindungan dan produk investasi untuk memenuhi kebutuhan finansial jangka panjang nasabah. Bank insurance merupakan produk investasi dengan potensi hasil yang lebih tinggi, namun dengan resiko dan hasil investasi yang lebih besar. 7. Kartu ATM atau kartu debit. Kartu debit merupakan sejenis kartu plastik yang dapat digunakan untuk menarik uang tunai melalui ATM. 8. Kartu kredit merupakan alat pembayaran dengan cara kredit di mana seseorang dapat melakukan transaksi pembayaran tanpa menggunakan uang cash. Kewajiban penggunanya adalah membayar dengan mencicil sejumlah minimum tertentu dari total transaksi atau 10% total tagihan yang harus dibayarkan pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan setiap bulan. 9. Banknotes. Banknotes adalah uang kertas asing yang merupakan alat pembayaran yang sah di negara penerbit, namun merupakan barang dagangan di negara lain termasuk Indonesia. 10. Bank draft. Sebenarnya adalah cek yang diterbitkan oleh bank. Penjual sering meminta bank draft kepada calon pembeli untuk perjanjian awal pada transaksi nominal besar, misalnya transaksi pembelian mobil dan rumah. 11. Letter of credit adalah sebuah instrumen yang dikeluarkan oleh sebuah bank atas nama salah satu nasabahnya yang menguasakan seseorang atau sebuah perusahaan penerima instrumen tersebut menarik wesel atas bank yang bersangkutan atau atas salah satu bank korespondennya berdasarkan kondisi atau persyaratan yang tercantum pada instrumen tersebut. Letter of kredit diartikan juga sebagai cara pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan ke luar negeri atau kepada pemesan. 12. Money changer adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang ingin menjual atau membeli mata uang asing tertentu yang mempunyai catatan kurs pada Bank Indonesia. 13. Travel Chigoe adalah lembaga keuangan non-bank yang berwenang dalam bentuk pecahan tertentu untuk digunakan dalam perjalanan di dalam maupun di luar negeri.
Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah cek pelawat, dapat diartikan juga sebagai alat pembayaran, semacam cek yang diciptakan untuk orang berpergian dan dapat diuangkan pada kantor bank yang mengeluarkan atau pada pihak yang ditunjuk. Pada kegiatan pembelajaran kedua ini kita akan membahas mengenai lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif. Nah, fungsi dan peranan lembaga keuangan non-bank antara lain yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana, membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang atau jasa, memperlancar distribusi barang atau jasa, mendorong terbukanya lapangan pekerjaan. Selanjutnya ada jenis prinsip kegiatan usaha serta produk lembaga keuangan non-bank. Nah, antara lain itu ada Pegadaian atau usaha gadai diartikan sebagai kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Usaha kegiatan gadai yaitu melayani jasa penaksiran, melayani jasa titipan barang, memberikan pinjaman dengan jaminan. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 1971, tugas pokok pegadaian yaitu membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai. Yang kedua, ikut serta mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar, ijon, pegadaian gelap, dan praktik riba lainnya. Yang ketiga, menyalurkan kredit maupun usaha-usaha lainnya yang bermanfaat, terutama bagi pemerintah dan masyarakat. Yang keempat, membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat dan bila perlu memperluas daerah operasinya. Selanjutnya ada perusahaan sewa gudang usaha atau leasing. Perusahaan leasing di Indonesia disebut perusahaan sewa guna usaha. Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa gudang usaha dengan hak opsi maupun sewa gudang usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Objek sewa guna usaha adalah barang modal dan pihak lesi memiliki hak opsi dengan harga berdasarkan nilai sisa. Nah, selanjutnya perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang perasuransian, asuransi adalah pinjaman antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Fungsi utama dari asuransi yaitu sebagai mekanisme untuk mengalihkan resiko, yaitu mengalihkan resiko dari satu pihak kepada pihak lain. Jenis-jenis asuransi antara lain asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi. Contoh perusahaan asuransi itu asuransi kesehatan. Kalau saat ini menjadi BPJS, Jamsostek, AXA Life, dan lain-lain. Selanjutnya perusahaan anjak piutang. Anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dari dalam atau luar negeri.
Anjak piutang adalah transaksi pembelian dan penagihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek klien kepada perusahaan faktoring yang kemudian akan ditagih oleh perusahaan anjak piutang kepada pembeli karena adanya pembayaran kepada klien oleh perusahaan faktoring. Secara umum, jasa anjak piutang dibedakan menjadi dua, jasa pembiayaan dan jasa non-pembiayaan. Nah, kegiatan anjak piutang ini yaitu pengambil alihan tagihan suatu perusahaan dengan fee tertentu, pembelian piutang perusahaan dalam suatu transaksi perdagangan dengan harga sesuai kesepakatan. Ketiga, mengelola usaha penjualan kredit suatu perusahaan, yang berarti perusahaan anjak piutang dapat mengelola kegiatan administrasi kredit suatu perusahaan sesuai kesepakatan. Lalu ada perusahaan modal ventura. Secara bahasa, modal ventura adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung resiko. Perusahaan modal ventura menurut keputusan Presiden nomor 61 tahun 1998 adalah bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Tujuannya yaitu menumbuhkan dan merangsang pengusaha-pengusaha kecil yang diperlukan dengan tetap mengacu pada kaidah-kaidah berusaha yang sehat, membantu pengembangan usaha kecil dan menengah dengan cara turut serta sebagai penyerta modal, mengidentifikasi proyek dan membantu menyusun feasibility, menyediakan dana dan sumber daya manusia, serta membantu dalam pemasaran. Selanjutnya yang terakhir, dana pensiun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Yang mengelola dana pensiun adalah perusahaan yang memiliki badan hukum seperti bank umum dan asuransi jiwa. Jenis dana pensiun yang dapat dipilih oleh karyawan yaitu pensiun normal, pensiun dipercepat, pensiun ditunda, dan pensiun cacat. Ada pula program dana pensiun yaitu membayar iuran pensiun setiap bulan. Selanjutnya dikembangkan, akhirnya akan membentuk saldo atau pada kegiatan pembelajaran 3 ini kita akan membahas tentang otoritas jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan adalah lembaga independen bebas dari campur tangan pihak lain. OJK mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik dari sektor perbankan, pasar modal, maupun sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, fintech, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Otoritas jasa keuangan berwenang untuk melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap lembaga jasa keuangan, termasuk memberikan izin dan mencabut izin suatu jasa keuangan atau layanan bank di Indonesia. Selain itu, otoritas jasa keuangan juga berwenang untuk mengatur dan mengawasi kondisi kesehatan bank, aspek-aspek manajemen bank, termasuk mencegah terjadinya kejahatan atau terorisme perbankan. Selanjutnya, fungsi otoritas jasa keuangan yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Selanjutnya yaitu ada visi otoritas jasa keuangan adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya yaitu ada misi
Misi otoritas jasa keuangan yang pertama yaitu mewujudkan terselenggaranya keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.